Ayat 282 ya. Oke, kita lanjut ya. Berarti sekarang terakhirnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa hadir kembali dalam taklim kita. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, segenap umatnya. Kita berharap dengan taklim ini mudah-mudahan senantiasa terus menghadirkan kebaikan buat kita dan keluarga ya. Sehingga keterikatan kita terhadap majelis taklim ini adalah keterikatan hati ya, secara emosional, karena memang kita merasa ada manfaat yang kita rasakan. Ahlan wa sahlan Pak Ihsan. Bukan semata-mata karena program musola, ya, program weekend, akhir pekan, tapi memang program untuk meningkatkan keimanan dan keislaman kita. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW serta keluarga, sahabat, segenap umatnya. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat. Kita awal dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Baqarah 283 ya. Oh, 282. Saya dong pertama baca nih. Panjang. Ya. Saya coba semaan ya. Mau dicek. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. Lanjut Pak Iwan. Fadhol. Ya. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فمن
يأمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. Oh, barakallah. Enak. Allahul azim. Salah satu catatan hari ini antara huruf za dengan huruf za, ya, harus terbedakan. Ya, kalau ini za zi zu bad zu dan dadi dat minal mudni madidan zani za. On desisnya keras. Za zi zu baz zuzan zani zazna minal muzni mazizan zaniza. Nah, ini huruf yang di bahasa Indonesianya emang nggak dapat ya, jadi khusus za, ya. Jadi tidak semua memang yang secara bahasa Indonesia itu kedengarannya hampir sama, tapi sebenarnya bacanya seperti Indonesia enggak. Seperti huruf K, ada K sama K, da sama da, ya. Bagi za, ya. Ini kualitas. Nah, ini harus gimana salah satu tipsnya? Tipsnya itu ketika baca di rumah jangan bacanya hadar, jangan baca cepat. Ya, bacanya itu baca tahqiq. Tahqiq itu bacanya itu betul-betul setiap hurufnya diucapkan dengan benar, ya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Setiap nanti kalau udah bacanya bagus, mau cepet enak. Tapi kalau bacanya belum bagus, ketika cepat berantakan semua. Ya. Makanya bertahap tuh, ya, dari tahqiq bacanya betul-betul pelan, betul-betul tartil, setiap huruf diucapkan dengan pas. Kemudian ketika lagi murojaah tuh, sengau gerendengan kalau orang tahu ya. Baca yang kayak gitu tetap dalam makhraj itu tetap benar, cuman suaranya pelan gitu doang. Ya. Ini dari segi bacaan. Makanya saya sering nanya gimana tilawah di rumah. Ya, kalau bisa tetap harus ada tilawah, ya. Satu hari minimal 1 ayat. Kalau naik 1,5 halaman, naik lagi bisa 1 halaman, naik lagi bisa 1 lembar, ya. Jadi kalau 365 hari setahun, maka dalam 2 tahun kita baca 1 ayat aja, 1 halaman aja itu udah 2 kali hatam. Karena kan lembarannya 600, ya 600-an, ada beberapa. Ya, jadi kalau sehari 1 halaman, maka 2 tahun itu akan hatam lagi. Tapi kalau nggak pernah dilakukan, maka nggak bisa, cuma harapan. Ya. Jadi visi menjadikan kita hidup di bawah naungan Al-Quran, mendapatkan syafaat Al-Quran, itu visi besar. Tapi visi itu turunkan dalam bentuk misi. Misi itu adalah sesuatu yang bisa kita ukur nantinya. Ya, lebih detail. Nah, baru strateginya apa? Nah, salah satu strateginya itu adalah kalau pengen 1 tahun sekali hatam, berarti 1 hari 1 lembar. Kalau 2 kali hatam, berarti 2 lembar. Terus aja dibagi, lama-lama ketahuan, ya. Orang pakai one day one juz, ya, 1 hari 1 juz,
itu selalu melalui tahap 1 hari 1 ayat. Ya, jadi nggak langsung 1 hari 1 juz, besoknya akhirnya off. Ya kan? Tapi amalnya itu pelan-pelan aja, kayak kita ngaji itu dikit-dikit ya. Lama-lama nanti berkesinambungan. Karena semangat kita ngaji itu madal hayah. Ya, madal hayah sepanjang hidup. Nah, ya, madal hayati. Nah, sepanjang hidup ngaji. Kalau taklim di sini mungkin enggak. Suatu saat bisa jadi akan berganti atau kitanya pindah, atau kita udah nggak nyaman, nggak ada masalah. Tapi interaksi dengan Quran tuh selamanya. Jadi di sini cuma ngasih trigger doang. Di sini ngasih stimulus. Di sini kasih pemicu. Nah, aktivitas aslinya itu adalah di rumah-rumah kita. Ibarat orang kantor, itu ada namanya pelatihan, training. Training itu cuma sesaat. Tapi hasil training itu harus dilihat ke dalam keseharian. Ya. Kadang-kadang training mahal-mahal. Pelatihan sholat khusyuk, lumayan tuh harganya. Ya kan? Udah ikut, pas balik sampai rumah, kepada setelan awal. Nggak bisa. Ada daurah Quran, penataran Quran, dari huruf Hamzah sampai huruf Ya. Dia tahu, pas pulang, balik lagi setelan awal bacaannya, ya udah. Ya, manfaatnya nggak ada. Sama, ngaji dimanapun kadang-kadang orang kan seneng tuh, ngaji tablik akbar, gitu kan. Kadang-kadang speakernya kayak speaker sound horeg gitu kan. Bung, bung, ya, ceramah gitu kan. Tapi ketika cuma ada di situ, nggak bergerak buat di rumahnya, sayang. Ya. Maka saya secara nilai ekonomis aja berpikirnya itu sayang kalau udah kegiatan tablik-tablik akbar, tapi nggak punya strategi perencanaan yang rutinnya. Ya boleh itu sebagai apa? Penguat, bangunin orang. Oh iya ya. Terus gimananya itu yang penting. Saya pernah cerita, ada mantan preman, pas lagi saya ceramah ceramah Ramadan, ada preman. Saya kenal dia. Materinya saya gimana caranya menyentuh hatinya. Alhamdulillah tuh setelah ngaji dia nungguin saya. Nggak bawa golok. Kalau pernah golok nungguin, awas lu Ustaz. Ini enggak ya. Duduk aja kan. Oh berarti ini modus minta ditegur. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Udah. Iya Ustaz, saya pengen tobat segala macam. Gitu. Curhat tuh saat itu. Ya udah. Bagus, alhamdulillah. Kita biarkan, ya, belum punya strategi, ya. Lalu 3 bulan kemudian laporan balik lagi tuh, ya kan, berantem lagi gitu kan. Tahun berikutnya Ramadan ketemu lagi, ganti. Kalau kemarin cuma sekedar punya misi menyentuh hatinya, nah sekarang misi turunkan dalam bentuk strategi. Apa strateginya? Ketika habis sholat ketemu, yang pada biasa ngaji sama saya panggil sini. Apa? Besok ajak bang ini ngaji bareng kita pekanan. Di mana? Di musola. Saya ceramahnya di masjid. Pengajiannya di musola. Tapi orang musola waktu itu datang ke masjid. Pas siapa yang ceramah? Bang Furqon. Kita ke musola. Nah gitu kan ke masjid. Nah setelah itu besok aja. Nah, jadi ceramahnya itu trigger aja, stimulus. Dia udah dapat awareness, dapat kesadarannya. Oh gitu ya. Terus harus gimana nih yang udah begini? Ikutin pengajian. Sama kita nasihatin anak kita tuh, hari itu sadar. Tapi kalau kita nggak checkpoint, kita nggak ingetin, kita jaga, gagal. Anak-anak di pesantren gitu, di pesantren itu, wah, setiap itu dinasehatin banyak. Harus kan hasil pesantren itu kelihatannya kapan? Ketika dia lulus dari pesantren gitu. Liburan di pesantren, di rumah mager. Sholat subuhnya kesiangan. Tilawahnya enggak. Hafalannya lupa, gitu kan. Bahkan kalaupun ada, itu bagian dari program dari pesantren yang dimasukin ke dalam rumah, tolong bikin checkpoint, gini kan. Ya. Tapi ketika nggak ada checkpoint, nggak bisa. Nah, checkpoint itu menjadi sebuah strategi. Ya, termasuk kebaikan kita. Makanya kadang-kadang saya tanya, gimana ngajinya? Apa tiap hari apa enggak? Ya. Gimana qiyamul lailnya? Ya. Jangan sampai nanti kebaikan kita cuman ada baik di majelis taklim.
kebaikan kita cuma ada di majelis ilmu, tapi di rumah-rumah kita kebaikan itu hilang. Ya, pekan lalu kan saya ingetin, kalau semakin sering ngaji, harusnya orang-orang di sekeliling kita itu akan semakin merasakan perubahan dalam diri kita. Papa sekarang lebih lembut loh kalau ngomong. Wah, kenapa? Oh iya, udah sering ngaji. Kenapa? Karena lisan itu bisa jadi lebih tajam daripada luka bakar ya, atau luka sayatan yang diterima oleh orang lain. Kalau luka sayatan paling oh iya nih gitu, tapi kalau luka hati karena orang tuh sampai ada yang sampai 7 turunan. Baik, itu sedikit ya. Jadi menyemangati agar tilawahnya rutin. Ya. Makanya salah satu pertanyaan kepada anak-anak kita, salah satu deh di samping sholat kita naikin lagi, tanya apa? Udah tilawah belum hari ini? Saya praktekin ini semalam sebelum tidur. Karena kan saya kemarin kuliah subuh, ba'da maghrib, ba'da subuh. Kuliah subuh, ba'da subuh ya. Cuma kan jarang-jarang hari Jumat. Ini hari Jumat, hari kerja. Biasanya Quran time di rumah saya. Saya kuliah subuh sampai selesai sampai syuruk. Wah, berjibaku tuh pagi-pagi harus ngantar kantor segala macam. Pas semalam habis ngaji, pengajian remaja jam 10. Ya, sampai jam 10 lah saya ajak anak saya itu yang kelas 5. SD, kita makan dulu yuk ke nasi uduk malam-malam buat ini membersamai anak remaja. Kalau anak remaja tuh ngaji kayak kalau kita kan di sini. Kalau saya naraktir anak-anak remaja, kita nanti ada fotonya tuh. Cuman saya nggak upload di sosial media. Ke teman-teman saya aja ngeledek ini, kita lagi makan nasi uduk nih ya sama anak-anak remaja. Pas pulang, anak saya minta temenin tidur kan? Tidur. Sebelum tidur, hari ini udah tilawah belum bang? Udah ngafal belum? Belum. Aku tilawah doang dikit. Dikit berapa sih ini? Udah murojaah? Belum. Yuk kita murojaah. Surat apa? Surat Muhammad ya. Enggak bunyi. Nah, besok ya. Cuma begitu doang. Ya, dia akhirnya kita enggak jadi murojaah. Cuman baru alladzina kafaru wasaddu an sabilillahi adalla a'malahum walladzina kafaru udah ngantuk. Ya, tidur. Tapi dengan begitu itu usaha ikhtiar kita tadi strategi. Jangan sampai dari bangun tidur sampai akhir tidur nggak ada ayat Quran yang dibaca. Pastinya kita duluan gitu, kitanya duluan. Ya, karena saya habis isya setoran hafalan dulu. Jadi sebelum ngajar ngaji, saya setoran hafalan online. Setelah itu baru pada datang, baru saya ngajar ngaji. Ya, jadi semalam kegiatannya kayak gitu. Ya, jadi kayak tadi ini hari ini saya berangkat subuh sama anak saya yang kelas 5. Ya, dia di pojok, saya bilang mau ikut pulang nggak? Enggak, kenapa? Karena di masjid hari ini ada kajian profesor dari UI, itu warga kita, profesor, selalu kajiannya itu sains dan Al-Quran. Ya. Jadi ada warga, jadi bikin. Saya bilang, kamu mau pulang apa enggak? Kalau pulang, ngafal. Karena dia punya semangat ngafal. Ya, ngafalnya itu sampai akhir ayat yang tadi kita baca itu yang siapa baca? Yang Qulillahumma tuh sampai bawahnya itu. La yattakhidul mu'minuna al-kafirina. Sampai makanya saya lihat, ini hafalan anak saya nih. Ya lagi dihafal kemarin. Nah, harusnya sekarang udah kembali ke yauma tajidu ke sebelah kiri atasnya yang tadi dibaca. Baik, itu sebagai stimulus, sebagai penguatan. Ada Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, kafatahu ya. 2 surat ini akan mencukupkannya. 2 surat, 2 ayat, kok 2 surat sih? 2 ayat ini kafatahu mencukupkannya. Jadi kalau malam kita baca 2 ayat ini, kata Rasulullah kafatahu. Allah akan cukupkan dia. Allah jaga dari hal-hal yang merugikan dirinya. Allah cukupkan apa-apa insya Allah yang menjadi hajatnya. Ya. Nah pertanyaan tuh kalau ada fadilah kayak gitu, kenapa sih? Maka peran kita pahami isinya gitu. Misalnya ya, pernah saya sampaikan, man hafizo, siapa yang menghafal asyra ayatin, 10 ayat min awwali suratil kahfi, dari surat Al-Kahfi,
usima minad dajjal, Allah akan jaga dia dari dajjal. Pertanyaannya, ada apa dengan 10 ayat itu? Nah, itu perlu dikaji. Nyambung enggak? Kata Rasulullah, man lazimal istighfar, siapa yang membiasakan istighfar, Allah akan jadikan kesempitannya akan Allah luaskan, masalahnya Allah selesaikan, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, Allah berikan rezeki dari arah yang enggak disangka. Pertanyaannya, ada apa sih dengan istighfar gitu? Nyambung enggak? Jadi kalau ada sesuatu yang urgen, yang penting, ada apa ya? Contoh Quran ada kalimat wal asr, demi masa, demi waktu asar, innal insana lafi khusrin, sungguhnya manusia dalam kerugian. Pertanyaannya, kenapa ya? Kok sampai Allah bersumpah dengan waktu? Dengan waktunya wal asr, waktu asar. Ada apa? Nah, ketika itu bisa kita jawab, maka kita dapatkan, oh ternyata banyak keutamaan di dalam. Ya. Ayat ini pertama bicara amana rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Nah, yang pertama di 2 ayat ini itu adalah bagaimana kita menguatkan iman kepada Alkitab. Ya, kok kebab terkebab lagi. Kitab. Pelan-pelan. Coba Bang Zakaria. Baca terjemahnya Bang Zakaria. Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya di Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Terus. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya, dan mereka berkata, kami dengar dan kami taati. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Ya. Jadi ayat itu bicara tentang informasi dari Allah, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu beriman dengan apa yang diturunkan kepadanya. Karena ada yang diturunkan itu secara akal saat itu nggak nyambung. Secara akal saat itu pembuktiannya itu masih butuh waktu. Ketika surat Ar-Rum turun tuh gulibatir Rum, artinya apa? Romawi dikalahkan. Pertanyaan saat itu memang dikalahkan? Belum. Ini janji Allah. Dan Rasul itu percaya. Nah, orang beriman juga di ayat ini wal mu'minun, orang beriman juga harusnya sama. Dengan apa yang diimani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli la nufarriqu baina ahadim mir rusul. Enggak dibedakan rasul-rasul yang lain, semuanya itu adalah utusan Allah. Wa qalu sami'na wa ata'na. Dan orang beriman terhadap Al-Qur'an, kalimatnya adalah kami dengar dan kami taat. Dan itu sifat orang beriman. Ya, nanti ada dalam surat 24 ayat 51. Ya. Surat 24 surat apa? An-Nur. Ya Pak Nur ya, An-Nur. Ayat 51. Sebelah kiri adanya nih. Artinya apa, Bang? Hanya ucapan orang-orang mukmin yang apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul memutus perkara di antara mereka, mereka berkata, kami mendengar dan kami taat. Dan mereka itulah orang-orang yang beriman. Nah, kami dengar dan kami taat. Ya. Jadi itu menjadi kunci ketika Allah akan mencukupkan kebutuhan kita, cita-cita kita, keperluan kita, maka
tunaikan dulu apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Maka Allah akan cukupkan itu. Jangan sampai giliran ketaatan kita belakangan-belakangan, giliran tuntutan maunya duluan. Ya konsepnya kan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tunjukkan aja ibadah kita yang terbaik. Insya Allah Allah akan membantu kita. Ibadah bukan cuma sholat. Ibadah itu 24 jam kita jadikan itu ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. 51 ayat 56 tuh surat Az-Zariyat. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah kepadaku. Jadi 24 jam aktivitas kita punya nilai ibadah. Termasuk tidur pun bisa jadi ibadah. Ingetin anak kita, Bang, jangan lupa doa ya sebelum tidur. Kan jadi sepanjang itu jadi ibadah. Kalau wafat pun ketika tidur, ya, ada mantan RW itu di tempat saya, tinggalnya udah di Bandung. Lagi tidur, udah panjang tidurnya. Padahal habis subuh ke masjid, kemudian dia istirahat, ya, sampai suruh kalau nggak salah tuh, istirahat. Pas pengen dibangunin pas waktu duha, udah nggak ada. Bilang, ya Allah, ini kalau tidurnya itu diawali dengan doa tuh, Bismika Allahumma ahya, dengan namamu ya Allah, aku hidup, wa amut, dan aku mati. Berarti saat itu tidurnya pun Bismika dengan nama Allah. Kelihatannya sepele, tidur. Jangan remehkan, orang Betawi aja tidur jadi kerjaan. Ya kan? Kerja lo tidur aja. Nah, tidur jadi kerjaan. Ngayap aja kerjaan. Kerja lo ngayap aja gitu. Jadi kalau disimpulkan ya, wakil presiden ngerti itu. Jadi bahwa di Betawi itu nggak ada yang nganggur. Jadi nggak perlu dibuka lapangan kerja, pada kerja semuanya. Ya kerja lo protes aja kerja. Walaupun nggak ada gajinya tapi ada kerjaannya. Kata Rasulullah, kafatahu, siapa yang baca filailatin di waktu malam. Nah, ini karena pas kita baca. Nah, jadi ketika ayat itu lewat, ketika kita baca, kita dengar, kan sering tuh imam suka baca deh, mulai lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Biasa gitu kan? Atau di zikir kan sering dibaca tuh. Ya, ada tasyakuran, ya. Dikuatin. Oh iya, ayat ini bicara qalu sami'na wa ata'na. Itu sifat orang beriman. Kalau dia ternyata selama ini belum sami'na wa ata'na, maka istighfar. Gufronaka Rabbana wa ilaikal masir. Gufronaka, ampuni aku ya Allah, ampuni kami ya Allah. Gufronaka, maksudnya kami minta ampun kepadamu. Wa ilaikal masir, kepadamu kembali. Karena bisa jadi kita selama ini termasuk orang yang enggak taat. Allah perintahkan, kalau misalnya sholat aja, ya kata Allah, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya Allah sudah menentukan waktu-waktu sholat. Makanya ketika sholat itu kata Rasulullah, idza sami'tan nida fa'ajib da'iyallah. Kalau udah dengar suara azan, disambut. Artinya jangan nunda-nunda. Kalau ibu-ibu misalnya di rumah, ya udah jangan entar-entar. Sami'na wa ata'na. Oh iya udah dengar azan, taat kerjain. Kan nggak sedikit tuh yang nanggung. Bawa motor ya, saya sering bawa motor atau bawa mobil. Pas Allah, 5 menit lagi masih sampai di sono nih, gitu kan? Nah, pas jalan azan, Allahu Akbar. Oh baru azan belum qomat, gitu kan? Terus aja, masih ada, gitu kan? Lama-lama tahu-tahu pasti jalan nggak kedengeran lagi. Gue nggak ada masjid nih, gitu kan? Ya, tanggung, dah di rumah aja deh, gitu kan? Sampai rumah, assalamualaikum, waalaikumsalam, ya. Kata orang di rumah, apa, itu keran bocor tuh kayak gitu. Gimana kira-kira? Sholat atau keran kira-kira?
keran dulu, keran, patah. Sebentar, beli dulu ini, gitu kan. Beli lagi, gak bakal selesai. Ketika kita sekali nunda, nanti Allah akan menjadikan kita sang penunda. Ada aja itu yang gak selesai. Ya. Tapi kalau kita mental kita biasakan, insya Allah. Saya kan banyak pengajian. Banyak yang terlambat tuh aneh-aneh alasannya. Macam-macam. Ustadz nih beli bubur dulu buat istri, gitu kan. Dalam hati, emang nggak bisa sebelum, akan pengajian pada Isya, emang nggak bisa sebelum maghrib, gitu kan. Kadang-kadang, aduh, gitu kan. Sesuatu yang masih bisa gitu kan. Ini ampun Ustadz, ngajak anak-anak jalan-jalan dulu, gitu kan. Ya kan. Apalagi kerja tuh, di kantor kan. Kan kalau misalnya terlambat ada surat, harus ada pakai surat keterangan. Kalau enggak dianggap mangkir, dianggap bermasalah catatannya. Macam-macam tuh. Macet Ustadz gitu. Macet. Perasaan dari dulu Depok kotanya macet gitu kan. Kalau seumur hidup nggak bakal selesai kalau mental kita kayak gini. Ya. Kalau misalnya terlambat 5 menit, udah kalau gitu besok-besok percepat 5 menit. Selesai sebenarnya. Terlambat setengah jam, berarti besok-besok percepat setengah jam. Selesai. Ya. Apalagi kalau misalnya kita udah tahu masuknya jam 7. Mental kita itu pokoknya jam 7 gitu. Ya udah. Ya. Kemarin saya rapat dengan teman-teman, saya kepala sekolah kan, saya ingatkan saya itu secara nurani saya akan merasakan saya itu terlambat kalau setengah 7 sampai sekolah. Ya, walaupun hitungan di kartunya itu, hitungan di absen itu jam 7.00. Kenapa? Karena jangan sampai saya udah terbiasa mepet-mepet. Kalau udah mepet tuh capek. Mental tuh udah nggak enak masuk ke kantor. Ya, di jalanan ting sama orang, kenapa? Takut terlambat. Lah itu tiap hari kerjaannya kayak gitu. Ya, makanya saya termasuk yang sering bersyukur pada Allah. Kenapa? Karena saya punya aktivitas kegiatan, khususnya kerja itu yang jarak tempuhnya cuma 15 menit dari rumah. Pakai motor. Pakai mobil itu sekitar 20 menitan karena agak-agak muter dikit. Oke, alhamdulillah. Waktu hari apaan tuh ya? Sampai macet itu di mana tuh? Ya Allah, itu kayak orang mudik padahal baru pengen kerja. Nah, ada yang bilang setiap hari kayak gini. Ya, orang-orang di kompleks saya itu kalau kerja tuh gitu. Dia bilang, ya Allah Ustadz, saya tuh harus berangkat sebelum 5:30. Kalau udah lewat 5:30, apalagi jam 6, ya Allah, sampai bisa jam 10 kan. Ada yang tinggal Depok kerjanya di Cengkareng. Dokter. Ya, kayak mobil. Badas subuh dia harus jalan. Kenapa? Saya al-maksurat di mobil deh pokoknya saat itu. Kenapa? Karena kalau udah telat, wah udah. Mendingan sampai sana, saya duluan, setelah itu saya bisa sholat duha, ya, setelah itu saya tidur dulu. Kan masuk harus 7:30 atau jam 8 gitu. Dan nah, ini strategi. Nah, kalau buat kerja aja kita bisa berstrategi, kenapa masalah ibadah-ibadah kita enggak? Ada yang rutin kesiangan subuh. Ya, na'udzubillah. Ya. Jadi kalau dia tepat waktu itu kasus. Fenomenanya pokoknya harus telat gitu kan. Na'udzubillah. Kenapa? Ternyata settingan handphonenya jam 5. Ya terlambat terus. Ya, kalau sekarang 4:30 kita nggak terlambat kan. Subuh kan jam 4:45. Tapi nanti kalau jam 4:06, 4:07, masa settingannya masih kayak gitu. Ya. Nah, biasanya saya tahu tuh teman-teman tuh settingan waktu pas lagi acara Qiyamul Lail. Ya Qiyamul Lail kita jam 3 sampai jam 4 gitu kan. Ada yang baru bunyi itu, bahkan ada tetangga itu alarmnya baru bunyi kalau kita pulang dari masjid, baru bunyi. Saya sama anak saya, itu baru bunyi itu alarmnya itu, berarti salah setting dia. Ya. Karena orangnya nggak ke masjid juga, gitu, nggak kelihatan, walaupun muslim. Ya. Sampai ada tetangga itu orang baru, katanya orang lama di kompleks saya. Saya kan nanya, Bapak siapa? Saya orang lama di sini, saya kenal sama gitu kan. Oh gitu ya. Ya, kok saya nggak kenal Bapak gitu kan. Saya 25 tahun loh Pak di sini. Saya termasuk yang nggak kenal kalau orang nggak pernah ke masjid Pak.
Didiam aja. Habis kesel banget ya. Merasa, oh saya gitu, saya kenal sama Pak Haji ini banyak. Oh gitu ya Pak. Terus saya nggak kenal. Saya padahal ketua pengurus masjid, saya penasehat masjid, sering ke masjid. Emang biasanya gitu Pak, kalau nggak pernah ke masjid saya nggak kenal. Kalau yang ke masjid saya tahu orangnya. Udah setelah itu kicep, kalau orang Betawi kicep. Ya. Kita balik lagi ya. Saya nggak bisa lama karena harus ngantor, makanya pakai batik. Ada pertemuan orang tua siswa kelas 7. Ya. Jadi kenapa? Ada apa dengan dua ayat? Yang pertama bicara tentang ketaatan. Khususnya kepada ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, ternyata Allah cukupkan itu bukan semata-mata ketika Allah berikan banyak kita. Nikmatnya tuh makin banyak, enggak. Ya. Ternyata kecukupan itu ada rasa bahwa kita cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Ya. Tidak merasa nelongso, kenapa? Kok kayaknya cobaan berat banget. Karena dia punya mental, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Karena kalau kita ngelihat ya, bahwa kayaknya berat banget cobaan saya gitu kan, maka ujung-ujungnya kita akan pesimis terus. Tapi kalau kita meyakinkan dalam diri kita, insya Allah saya bisa menangani. Kan ada pada satu titik kadang-kadang kita tuh bisa nangis di hadapan Allah, ya Allah kok berat banget. Kalau zaman Nabi itu, dalam Quran itu, ada orang beriman bersama Rasul sampai berkata tuh, karena begitu berat ujiannya, am hasibatum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum masalul ladina khalau min qablikum masathumul ba'sa wad dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladina amanu ma'ahu mata nasrullah. Apakah kalian akan masuk surga sedangkan kalian belum diuji seperti orang sebelum kalian? Masathumul ba'sa wad dharra wa zulzilu. Allah uji dengan banyak hal sampai kegoncangan jiwa. Hatta sampai yakular Rasul, berkata Rasul, walladina amanu, dan orang-orang beriman, mata nasrullah, kapan ya Allah bakal nolong saya? Surat 2, 214. Gimana? Ada Pak Zakaria? Baca terjemahnya. Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diinjang dengan berbagai cobaan, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Ya. Jadi itu mental yang harus kita tanamkan dalam diri kita, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sehingga optimis, insya Allah saya bisa ngejalanin ini. Apalagi bahtera rumah tangga yang bakal berlayar nih ya. Ya, Bang Budi. Ya. Kalau saya sih, pengalaman saya tuh ketika menikah, yang harus kita siapkan itu ketika cobaan datang. Bukan kita punya ekspektasi hidup tuh pasti indah terus. Ya, life is not flat. Ya. Kehidupan ini nggak datar-datar gitu aja. Dia ada waktunya di atas, ada waktunya di bawah. Kalau waktu di atas nggak perlu diajarin, paling harus diingetin. Ya, tapi kalau udah di bawah, maka ini harus hati-hati. Maka salah satunya kalau kita lagi di bawah, cobaan ada, kok istri saya tidak seperti yang saya bayangkan dulu. Kalau misalnya kondisi salafus soleh dulu, dibilang istrinya itu buta, ternyata istrinya ngelihat. Kenapa? Karena matanya nggak pernah melihat yang maksiat. Ya. Tapi kalau kita, misalnya ternyata, ya Allah sebelum nikah kok kayaknya kayak bidadari banget gitu kan. Kau begitu sempurna, di mataku terlihat indah. Ya, setelah menikah ternyata kok nggak sempurna, banyak luka di mana-mana gitu kan. Ya. Dan itu harus yakin, ini takdir Allah. La yukallifullahu nafsan. Saya punya kawan, ini kisah nyatanya. Dia seorang penghafal Quran 30 juz. Bacaannya itu ya Allah, itu lengket kayak kaset. Keluarga-keluarga para penghafal Quran. Ya, qadarullah istrinya wafat. Dia agak membunjang beberapa lama.
Kemudian anggota-anggota majelis taklimnya itu yang nawarin. Ada perempuan yang siap segala macam. Qadarullah udah selesai lah, nikah dia. Tahu ternyata istrinya sakit-sakitan. Sakit beneran, nggak sakit-sakitan. Sakit-sakit kan dibuat-buat ya. Sakitnya berat sakitnya. Ya, karena berkaitan dengan fungsi otak. Ya. Ternyata dia nggak tahu, ternyata istrinya di kepalanya itu ada selang. Ya, saya ngobrol, iya Ustaz. Saya nggak pernah dikasih tahu dulu kalau ternyata istri saya kayak gitu. Tapi ini takdir Allah. Kita jalani. Saya bilang dahsyat, saya bilang Masya Allah. Terakhir istrinya itu kambuh lagi. Karena selangnya harus diganti. Sampai sempat koma kalau nggak salah ya, nggak sadar. Ya, saya datang tuh ngobrol sama dia di rumah sakit. Karena nggak bisa dijenguk. Ngobrol. Memang nggak tahu kondisi sebelumnya. Enggak Ustaz. Semua keluarga, emang keluarganya bagus. Ininya kakaknya ada yang profesor atau dokter gitu, dokter juga gitu. Pokoknya keluarga dari segi nasabnya keluarganya bagus. Dan dari segi itunya ternyata dan keluarga juga nggak ngasih tahu apa-apa. Ya pada kaget ya. Dia juga kaget ya. Ya Allah. Tapi yang belajar saya dari ini kisah belum lama, belum setahun. Dia seorang penghafal Quran, ngerti tentang ayat-ayat kayak gitu. Kalimat ini, ya udah emang takdir saya, disabar ya. Ya, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Belajar. Nah, konsep ini matangkan dan beri kita la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Setiap orang akan dapetin apa yang udah diusahakan. Kalau diusahakan baik, dia dapat baik. Kalau usahakannya buruk, maka dia dapat keburukannya. Gak bakal ketukar. Ya, Gusti boten sare gitu. Maksudnya gini ya. Kadang-kadang kita kan merasa, kok saya kenapa begini? Coba deh kita belajar objektif. Biasanya ada kekurangan kita, kesalahan kita yang selama ini kita nggak sadari. Ujung-ujungnya kita dapat kayak gini. Contoh misalnya ya, beberapa hari yang lalu ada 4 orang anak nitipin ibunya di panti jompo. Kalau sebelumnya kan perempuan, ini laki, lihat nggak? Ya kan? Selalu saya bertanya itu kesalahan apa nih ibunya sampai anaknya begini? Gitu. Oke, kalau misalnya anaknya salah, iyalah itu kita udah tahu kasat mata. Cuman yang menjadi apa? Sesuatu yang bertanya saya dalam hati, ini kesalahan apa nih sampai ibunya itu ya nggak dihargai sama anaknya. Nah, sebagai seorang ibu, maka kita harus introspeksi. Jangan-jangan selama ini ada perlakuan yang menyakiti mereka. Ketika seorang anak habis ngebantai ibunya, digorok tuh di daerah Tapos. Saya baca emang di media. Tahu nggak apa penyebabnya? Penyebabnya itu sakit hati dengan kalimat ibunya. Ya, waduh. Makanya, Islam tuh udah ngajarin bagaimana kita menjaga lisan. Ada qaulan layyina, kata-kata yang lembut. Padahal kalimat qaulan layyina itu adalah perintah Allah kepada Nabi Musa ketika dia ingin berdakwah kepada Fir'aun. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Pergilah engkau berdua Musa dan Harun kepada Fir'aun. Innahu tagha, dia sudah melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyina. Kalian ngomonglah pada keduanya dengan kata-kata yang lembut. Bayangin tuh. Karena kebenaran itu belum tentu diterima orang dengan teriakan. Apalagi pakai sound horek gitu kan. Ya kan? Orang tadi pengen denger, udah kesel banget, gue gak mau denger. Bayangin tuh kan. Padahal nilainya bagus, bisa jadi. Tapi cukup dengan kalimat yang lembut, bisa jadi asa ayyatadakkaru aw yakhsha. Mudah-mudahan dia ingat dan dia takut sama Allah. Nah, saya bertanya gitu, ini ada apa? Oh, jangan. Nah, berikutnya sangat-sangat ya, ini direkomendasi sering dibaca doanya. Ya.
Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Ya Allah, jangan azab kami kalau selama ini kami lupa atau kami salah. Ya. Sampai terakhir, fa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana. Anta maulana itu udah tawakal, engkau penolong kami ya Allah. Anta maulana, engkau adalah kekasih kami ya Allah. Jadi kita minta tuh. Ya. Nikmati. Karena apa? Kita nggak punya kekuatan kecuali bantuan dari Allah. Apalagi menghadapi kehidupan dunia yang kita nggak pernah tahu tuh masa depan kayak gimana. Ya. Ada ibu-ibu yang bunuh diri ya, tapi yang mati anaknya bertiga, tahu nggak, yang digendong masuk ke mana? Ke laut ya. Baru tuh. Jadi ada anaknya digendong, dia jalan kerendam. Ya, kemudian kena ombak, 2 anaknya mati, ibunya yang selamat. Ya. Saya sering baca-baca kayak gitu, kenapa? Ini berkaitan dengan masalah mentalitas. Jangan sampai anak-anak kita, diri kita itu masuk ke dalam hal yang bukan masalah baca, ini perasaan bicara kriminal, bukan. Tapi kenapanya itu? Karena potensi itu bisa jadi ada di tempat-tempat kita. Kalau kita nggak preventif, nggak nyiapin dari sekarang mentalitas, maka orang yang berinteraksi dengan Quran, dia akan lebih dewasa daripada usianya. Kemarin subuh, pas pengen sholat maghrib, tahu-tahu anak saya ada temennya yang usianya lebih tua dari dia, tapi mentalnya itu lebih kekanak-kanakan. Saya bilang sama anak saya, Bang, ada orang usianya lebih tua, tapi berpikirnya dia lebih kekanak-kanakan, childish. Nah, Abi itu pengen kamu usianya muda, tapi berpikirnya lebih baik daripada usia itu. Jadi aja kayak. Ya. Karena kita belajar dari siapa? Generasi Ali bin Abi Thalib. Anak muda yang pertama kali masuk Islam. Kita pengen belajar dari generasi Al-Kahfi. Al-Kahfi itu sebutnya itu fityatun. Fityah itu dari anak-anak ke pemuda, itu namanya fityah. Remaja yang berdoa, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Remaja-remaja yang gak mau ikut-ikutan sama orang lain. Jadi kalau doanya itu Rabbana atina min ladunka rahmah, ya Allah datangkan rahmat dari sisimu dan jadikan urusan kami senantiasa lurus. Itu bukan doa nenek-nenek, bukan doa kakek-kakek. Doa itu adalah doa anak remaja di dalam Al-Quran. Ya, kalau kita tahu sejarahnya, nah kita pengen tuh anak-anak kita pada suatu saat akhirnya punya doa gitu. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ketika diajak gaul sama temannya, dia mengatakan, lan nad'u min dunihi aliha. Aku enggak nyembah Tuhan selain Allah. Artinya apa? Aku enggak mau ikut-ikutan ya. Aku punya konsep sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan 2 ayat ini kita menjadi motivasi lagi terus untuk kita baca, hafalkan dan fahami isinya. Ya, karena disitulah doa kita akan sangat terasa kalau kita faham apa yang kita doakan. Lebih kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.